Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126 dari Departemen Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Dr. Merika Setiawati MPD. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membahas suatu materi mengenai mengelola komplain pelanggan. Oke, sebelumnya di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu komplain. Nah, jadi komplain itu adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis jasa tentang produk kita. Nah, jadi komplain ini adalah satu titik positif ketika dipandang dari suatu hal yang dapat membangun lembaga menjadi lebih baik. Nah, salah satu faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap mutu layanan yang diberikan yaitu bagaimana kita menangani keluhan atau komplain yang diberikan. Nah, maka ketika mereka memberikan komplain tersebut, kita tidak perlu marah, karena itu justru dapat memberikan masukan yang lebih baik lagi untuk produk kita. Dan tanpa kita harus mengeluarkan uang atau melakukan penelitian ke lapangan. Menurut Kigen, mengelola keluhan dan mengelola komplain ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai pemilik usaha atau lembaga. Yang pertama, harus berani untuk meminta maaf. Jadi, kita harus berani menyampaikan kata maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, harus dapat memahami komplain dari pelanggan sehingga menunjukkan bahwa kita itu benar-benar memahami keluhan dari mereka dan kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya yang ketiga menurut Kigen yaitu berikan apa saja untuk memuaskan pelanggan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa yang kita berikan. Nah, yang terakhir menurut Kigen ini yaitu tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan untuk memastikan bahwa mereka itu puas. Nah, apabila hal itu terjadi, maka sebenarnya kita di sini sudah bisa mempertahankan pelanggan yang hampir saja hilang dan kita bisa menambah pelanggan-pelanggan baru karena satu kali mereka berbicara itu akan menjadi iklan gratis bagi lembaga atau produk kita. Nah, apa pentingnya penanganan komplain dari orang-orang yang menjadi konsumen kita? Menurut Sutojo, beberapa alasan mengapa
seseorang tidak lagi mengonsumsi produk yang kita punya. Yang pertama, karena 1% meninggal dunia. Kemudian 3% karena pelanggan itu pindah tempat atau pindah alamat. 5% karena minatnya berubah. Kemudian ada sekitar 9% pindah langganan pada perusahaan saingan. 15% karena ketidakpuasan pada produk yang dibeli. Dan yang paling besar yaitu 68% karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, ataupun layanan karyawan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya ada suatu pendapat sederhana yang disampaikan oleh Ciptono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau penataan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien atau tidak efektif oleh perusahaan tersebut. Misalnya terhadap produk dan jasa. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa manajemen komplain ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dalam menangani keluhan konsumen, yaitu dengan memandang bahwa keluhan konsumen ini adalah satu kesempatan yang besar bagi lembaga untuk mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya. Selanjutnya ada beberapa fungsi dalam proses penanganan manajemen komplain, yaitu yang pertama, penanganan harus segera. Jadi ketika saat itu dikomplain, maka saat itu juga harus ditangani. Jangan ditunda-tunda, karena penanganan ini adalah prinsip yang paling penting dalam manajemen komplain. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk mengatur komplain harus punya energi. Jadi kemampuan untuk mengatur komplain ini harus memiliki energi. Yang ketiga yaitu daya tangkap. Jadi komplain akan diselesaikan secara cepat. Nah, dua hal yang harus dilakukan perusahaan yaitu yang pertama, tanggapi dengan segera memberikan reaksi. Yang kedua yaitu beritahu pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka, harus memuaskan keinginan mereka. Oke, teman-teman, pada bagian terakhir kita akan membahas mengenai harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita. Nah, konsumen itu mengharapkan suatu keadilan, kejujuran, dan kewibawaan dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan yang disampaikan. Jadi di sini konsumen hanya mengharapkan suatu kebijakan
yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi mengenai bagaimana cara mengelola komplain pelanggan dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.